Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Abdullah wa jami' ahli baitihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyyatihi. Sumila jami' arwahi awliya illa fi masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha. Wa jami' rawahil ulama wal amilin summa khususin ala Imam Abdullah bin al-Haddad usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk hikmah pertama dari kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah, kitab Hikam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul ula, hikmah yang pertama. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Haddad mengatakan, al-khalqu ma'al haqqi, seluruh makhluk di sisi Allah, la yakhlu ahadun minhum, tidak ada satu pun yang luput dari mereka, min ayakuna fi ihdad dairataini, seluruh makhluk tidak akan lepas dari dua kelompok, dua pusara, dairatir rahmah, pusara rahmat, au dairatil hikmah, atau pusara hikmah. Faman kana al-yawm fi dairatir rahmah, siapa yang hari ini di dunia berada di dalam lingkar pusara rahmat, karena godan kelak dia nanti di akhirat fi dairatil fadli, di dalam pusara anugerah, yaitu surga. Wa man kana al-yawm fi dairatil hikmah, siapa yang di dunia dia berada di kelompok pusara hikmah, karena godan kelak nanti di akhirat fi dairatil adl, di dalam pusara keadilan, yaitu neraka. Jadi Allah itu punya sifat dzurrahmah wal maghfirah. Nah, dzurrahmah wal maghfirah, Allah itu pemilik rahmat. Namun di sisi lain Allah itu punya sifat al-muntaqim, zat yang menghukumi, zat yang menyiksa. Dan Allah memberi hukum kepada hambanya itu sesuai dengan keadilannya. Jadi kelak nanti di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa taral malaikata hafina min haulil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti pada hari kiamat, malaikat itu akan berbaris, bersop-sop di sekitar arsy. Wa taral malaikata hafina haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan ketika itu Allah memberi keputusan, yang ahli surga masuk ke surga, yang ahli neraka masuk ke neraka. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, semua mengatakan serempak alhamdulillah, segala puji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menetapkanku di sini. Jadi yang ahli neraka itu pas di dalam neraka dia bilang begini, memang Allah itu maha adil, memang pantas saya di sini, alhamdulillah. Ditampakkan oleh Allah keadilannya. Nah, orang yang di dalam surga, dia itu berada di dalam dairatul fadl, anugerah. Jadi orang masuk surga itu bukan karena prestasi amalnya secara hakikat. Karena bisa beramal itu sendiri karena anugerah Allah. Banyak orang pingin baik, pingin beramal. Kenapa dia nggak bisa beramal? Karena nggak diberi anugerah untuk beramal. Sehingga persyaratan surga itu beramal, itu dari segi zahir saja. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan amal kalian yang telah kalian lakukan. Ya, memang masuk surga itu karena prestasi amal. Lah, beramal itu sendiri itu dari mana? Kan dari anugerah Allah juga. Maka Syekh Abdul Wahab Sya'rani beliau mengatakan, kalau kamu sholat, kurang lebihnya beliau mengatakan begini, kalau kamu sholat, berbuat baik, melakukan amal soleh, maka hadirkan di dalam hati, aku ini bisa sujud dan ruku karena dianugerahi. Banyak orang yang pingin seperti ini tapi nggak bisa. Jadi berbuat baik itu anugerah. Anugerah. Maka tidak ada orang masuk surga itu karena amalnya, itu secara hakikat.
Karena amal itu sendiri anugerah. Maka di dalam sebuah hadis dalam sebuah hadis Nabi mengatakan la yadkhula ahadan amaluhu al-jannatah. Tidak ada satupun orang yang masuk surga karena amalnya. Tuh. Tidak ada satupun orang masuk surga karena amalnya. Maka qalu para sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah. Walaupun itu engkau, maka Nabi mengatakan la wala ana, walaupun itu saya, illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin. Aku bisa masuk surga itu karena limpahan anugerah dari Allah. Karena anugerah dan rahmatnya aku itu masuk surga, walaupun itu saya. Walaupun itu saya. Jadi masuk surga itu bukan karena prestasi amal, tapi karena rahmat. Loh, bagaimana dengan ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun? Ya, masuklah surga dengan prestasi amal kalian. Nah, yang dinafikan di dalam hadis itu istihqaq, berhak masuk surga itu tidak ada. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan keadilannya, orang nggak ada yang bisa masuk surga. Ada seorang rahib zaman Bani Israel, 70 tahun dia habiskan hari-hari siang dan malam untuk ibadah. Dia nggak pernah keluar dari padepokan tempat dia beribadah. Ibadah saja, habis waktunya ibadah. Habis waktunya ibadah. Setelah meninggal, maka Allah perintahkan ahli ibadah Bani Israel ini, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Maka dia diam, ya Allah, aku di dunia 70 tahun ku habiskan siang dan malamku untuk beribadah kepadamu. Aku ingin masuk surga karena ibadahku itu, karena amal solehku. Dia ingin masuk surga karena amal solehnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan keadilannya. Ya, kalau kamu memang mau masuk surga karena amalmu, kalau begitu aku akan tetapkan keadilanku sekarang. Wahai malaikat, timbang amal dia 70 tahun itu dengan nikmat mata yang aku berikan kepada dia. Timbang. Belum nikmat mendengar, belum nikmat bisa bicara, nikmat bernafas, nikmat makan, minum, ya, nikmat senyum, ya. Belum itu, baru satu nikmat mata. Engkau bisa melihat itu sendiri, coba timbang. Akhirnya ditimbang oleh malaikat. Ibadah dia 70 tahun itu ditimbang dengan nikmat bisa melihat, nikmat mata. Ternyata belum cukup. Maka Allah mengatakan 70 tahun kamu beribadah ditimbang dengan nikmat mata itu belum sebanding untuk kamu syukuri. Berarti kamu saya tetapkan ahli neraka. Seret dia ke neraka. Karena dia minta masuk surga karena amalnya. Maka dia menangis, sujud. Ya Allah, aku bertaubat dan aku minta ampun kepadamu. Ya Allah, izinkan aku untuk meminta kepadamu, aku masuk surga karena rahmat dan belas kasihmu. Kalau itu yang kamu mau, masuklah surga dan rahmat. Ayo masuk surga karena rahmat. Jadi orang itu masuk surga karena kasih sayang Allah, karena rahmatnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu punya nama, ya. Nama Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Ada juga nama Allah Al-Adl. Ya. Al-Hakamul Adl, yang maha bijaksana dan maha adil. Keadilan Allah itu pasti mengandung hikmah. Nah, kelak nanti di akhirat ahli neraka itu puas dengan statusnya ahli neraka karena Allah menampakkan keadilannya di situ. Ini ini bahas takdir ini. Jadi kalau kita mau lihat, baik yang ngomong, antum yang dengar, atau teman-teman kita yang ada di luar sana, sebenarnya itu ahli surga dan ahli neraka yang sedang gentayangan di muka bumi ini. Karena sebelum kita dicipta, surganya telah jadi, nerakanya sudah jadi. Dan yang mengisi dua tempat ini pun sudah terdaftar. Namanya sudah teraudit. Ya. Jadi ini kita duduk begini, ya sudah, ini ceritanya ahli surga di neraka yang akan menuju tempatnya masing-masing. Nah, gitu. Nah, maka kalau begitu
Gimana dong, surganya telah jadi, nerakanya sudah jadi, dan orang-orang yang mengisi dua tempat ini pun sudah ditentukan. Terus gimana dong kita ini? Nah, gimana dong kita ini? Beramallah. Ya, ini dalam sebuah hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pernah sahabat itu menghadiri acara jenazah, pemakaman jenazah di pemakaman Baqi Gharqad, yaitu pemakaman di Madinah Munawwarah, menghadiri jenazah. Tiba-tiba Rasulullah datang. Pas Rasulullah datang, beliau duduk, maka sahabat pun duduk di sekitar Nabi. Nah, ketika itu beliau bawa tongkat. Tongkatnya itu dibalik, oleh Nabi dibalik, kemudian tongkatnya diketuk di bumi. Gitu. Saraya beliau mengatakan, ma minkum min ahadin min nafasin manfusatin illa wa qad kataballahu makanaha minal jannati wan nar, kata Nabi. Tidak ada seorang pun di antara kalian, orang yang memiliki jiwa, tidak ada satu jiwa pun di antara kalian kecuali Allah sudah tetapkan di mana tempatnya, surga atau neraka. Wa illa wa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan. Orang itu sebelum ada di muka bumi sudah distempel, ini beruntung apakah ini celaka. Ini orang beruntung atau orang celaka. Ini sukses atau apa. Sudah. Ini kita ini sedang menjalani skenario langit. Saya sebagai Qori bin Idrus, antum sebagai ini, itu skenario langit. Nggak mungkin meleset itu. Apa yang sedang kita nikmati, status diri kita, profesi kita, siapa jodoh kita, siapa teman kita, apa yang kita nikmati, apa yang membuat kita gelisah dan susah, itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita diwujudkan ke alam dunia. Jadi kita ini sedang menjalankan skenario takdir. Nggak mungkin meleset, itu mustahil. Mustahil. Nah, sekarang Nabi tetapkan orang celaka, orang beruntung itu sudah pasti. Karena sebelum ada yang menjalani perang itu, ya, endingnya sudah tertulis, ini celaka, ahli neraka, ya, ini beruntung, ahli surga. Sudah kering itu. Nah, maka ketika Nabi mengatakan seperti itu, faqala rajulun, ada sahabat bilang begini, ya Rasulullah, afala namkusu ala kitabina wa nada'ul amal? Ya Rasulullah, kalau begitu kita diam saja, namkusu ala kitabina, diam saja menunggu suratan takdir. Wa nada'ul amal, nggak usah beramal kalau begitu. Toh kalau beramal, kalau memang takdirnya itu neraka, ya ujung-ujungnya neraka juga. Yang buruk pun tahu-tahunya kalau memang nasibnya beruntung, dia ahli surga, tiba-tiba dalam keadaan terpuruknya tiba-tiba ketemu jalan baik, pas itu mati surga. Kalau begitu bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana min ahli sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah. Orang itu kalau ketetapannya memang orang beruntung, seseorang yang ketetapan takdirnya dia beruntung ahli surga, maka dia akan digiring oleh Allah mudah mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Ngajiku gampang, sholawat itu gampang, zikir itu gampang, baca Quran gampang, baik sama orang gampang. Pokoknya akses mau baik itu lampu hijau, nggak pernah ketemu lampu merah gitu. Yes, gitu. Gampang, pernah merasa satu kondisi ingin baik kok gampang kebuka sih. Benar ya? Berarti kalau orang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang baik, berarti nasibnya baik. Wa man kana min ahli syaqawah, siapa orang yang termasuk kelompok yang merugi alias celaka, maka fasayasiru ila amal ahli syaqawah, maka dia akan digiring melakukan amal-amal orang yang celaka. Ada orang itu mau baik itu sulit sekali, berat sekali. Tapi mau buruk, gampangnya. Orang itu kalau memang nasibnya baik, ya, cita-citanya baik, pikirannya baik, harapannya baik, ketemu orang yang baik, teman-temannya baik, partner kerjanya baik, ya, begitu. Jodohnya orang baik, akhirnya mati dalam keadaan baik,
berakhir di tempat yang paling baik, surga. Kalau orang tuh memang nasibnya celaka, memang suratan di sana tuh celaka, nasib celaka memang. Maka pasti pikirannya buruk, ya, hatinya buruk. Kalau ketemu orang melakukan keburukan, hanya akrab dengan orang-orang buruk, jodohnya buruk, kawannya buruk, kematiannya buruk, berakhir di tempat yang paling buruk, neraka. Pasti itu, nggak bisa meleset. Orang tuh kalau suratannya baik tuh, ya Allah, ada aja dia ketemu jalan, dia berubah itu ada aja. Ada saja. Maka Nabi SAW bersabda, i'malu fakullun muyassar. Beramallah. Yang penting kita sekarang ini beramal. Nah, lalu lihat mana yang paling mudah membuat kita baik, tempuh jalan itu. Berarti itu jalan baik untuk kita. Ya kan? Fakullun muyassarun lima khuliqa. Orang itu akan dimudahkan untuk apa dia dicipta. Kalau dia dicipta sebagai ahli surga, dia akan ketemu jalan yang gampang menuju sana. Jadi nggak akan mungkin antum berdakwah menggiring orang yang suratan takdirnya ahli neraka, antum bawa ke amalan ahli surga. Nggak bisa dia. Dia akan keluar-keluar sendiri. Maka dalam sebuah hadis, kalau ada 100 orang beriman, di tengah-tengahnya ada satu orang munafik, Allah akan hantar satu orang munafik lain yang bergabung dengan dia untuk menenangkan dia di situ. Hingga dia keluar dari komunitas orang 100 itu. Kalau ada 100 orang munafik, lalu di tengah-tengah komunitas itu ada satu orang beriman, Allah akan datangkan orang beriman lain supaya dia langsung terlokalisasi, langsung terpisah dengan munafik yang lain yang akan menjadi teman dia. Jadi tidak mungkin orang buruk itu kumpul dengan orang baik. Itu seperti berkumpul antara minyak dengan air, berkumpul antara timur dan barat. Tidak bisa. Orang baik hanya bisa nyaman, betah, berdampingan orang baik. Nggak mungkin itu. Nggak ada burung pipit sahwat dengan burung elang, itu nggak mungkin. Atau burung perkutut itu dia pingin kawin sama ayam, itu nggak mungkin. Orang itu, atau setiap spesies, dia akan merasa nyaman, merasa tertarik sesuai dengan ya spesiesnya, habitatnya. Ya, orang baik kumpul orang baik. Orang pikirannya akhirat atau akhirat. Orang seneng ngaji itu kumpul orang ngaji. Nggak mungkin. Kalau ada orang yang pikirannya itu duit dan dunia, kok ajak ke majelis akhirat, dia nggak bisa. Dia nggak mungkin betah. Keluar-keluar sendiri. Begitu. Jadi di sini pelajaran berharga dari Imam Haddad ini, bahwasanya hidup ini, ya, hidup ini hanya ada dua kelompok, ada dua muara, ya. Di sini ada berapa? Ada dua muara. Ada namanya dairatul rahmah, ada namanya dairatul hikmah. Orang kalau di dunia ada di kelompok dairatul rahmah, berarti calon ahli surga. Orang kalau ada yang ada kalau berada di dairatul hikmah, berarti nanti di akhirat dia berada di neraka. Neraka itu simbol sifat Allah al-adl. Siapa yang berbuat, balas setimpal dengan perbuatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia akan lihat balasan. Siapa yang melakukan keburukan, dia akan menerima balasannya. Itu namanya dairatul adl. Nah, penampakan sifat Allah, ya, manifestasi sifat Allah yang al-adl, maha adil. Siapa yang berbuat, balas. Itu neraka. Nah, orang di surga itu orang diampuni, ya ada salahnya, cuman jatah dia diampuni. Apa maksudnya? Jadi ahli surga itu orang diampuni semua. Masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena disayang. Gitu loh. Karena disayang. Jadi kalau aku sudah ngomong gini, semua orang pasti bingung. Ya Allah, saya ini terus di mana? Maka guru saya pernah mengatakan, mendekat kepada Allah itu ada amalan namanya muraqabah. Muraqabah itu merenung, introspeksi diri, muraqabah. Nah, muraqabah itu ada dua. Ada muraqabah khotimah, ada muraqabah lahiqah. Saya ulang lagi,
ada amalan orang soleh, yaitu muraqabah, mengawasi dirinya, introspeksi diri. Saya ini gimana, nanti bagaimana. Nah, muraqabah ini ada dua. Ada namanya muraqabah khotimah, ada namanya muraqabah lahiqah. Nah, yang pertama namanya muraqabah khotimah. Dia itu hanya mikir bagaimana akhir kehidupan saya. Saya sekarang sedang ngaji, nanti akhirnya saya ini gimana? Apakah saya bisa mati husnul khotimah atau sebaliknya, saya ini surga atau neraka ya? Sebagaimana saya tidak punya andil sedikit pun dalam penciptaan diri saya, berarti penentuan kemana saya berakhir, surga atau neraka, itu di luar kuasa saya. Tugas saya sebagai hamba hanya menjalankan perintah. Ya Allah, jangan engkau palingkan hidayahmu dari hatiku. Dia hanya bisa doa itu. Rabbana, kalau datang ini rasa ini, berarti antum berada di makom muraqabah khotimah. Ini nasibku nih, di endingnya apa ya? Karena dia takut, karena surga dan neraka itu misteri, rahasia Allah, maka dia hanya bisa berdoa begini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau selewengkan hatiku selepas engkau beri hidayah kepadaku. Ya Allah, sekarang ini aku beriman kepadamu dan engkau kuasa untuk memalingkannya. Ya Allah, tetapkanlah hidayah di hatiku. Dia hanya mampu doa itu. Kalau datang rasa itu. Itu namanya muraqabah khotimah. Yang dilihat itu akhir. Akhir saya ini gimana? Nah, ada amalan namanya muraqabah lahiqah. Ini lebih tinggi dari khotimah. Yang dilihat tuh belakang. Dia nggak lihat akhir, tapi lihat asal. Ya, lihat asal. Saya ini dari Allah, kembali ke Allah, sudah ditetapkan oleh Allah, suratan takdir saya itu terserah Allah, dan Allah itu maha sayang, maha bijaksana. Monggo ya Allah, kulon namung kaulo. Saya ini cuma hambamu, digerakkan, ya, diatur oleh yang maha dikdaya, maha bijaksana. Saat seseorang berada di makom ini, dia nggak akan bisa doa. Nggak mampu berdoa, mau doa mana? Wong doa itu sendiri dari Allah. Maka dia hanya bisa begini. Allah, hilang doa. Di dalam kepalanya semua dari Allah menuju Allah, dari Allah menuju Allah. Makanya semua planet ini dan semua partikel terkecil mesti bulat. Kata guru saya begitu. Bulan bulat, matahari bulat, bintang itu bulat, bumi bulat, semua tata surya kita ini bulat. Bahkan partikel atom itu bulat. Apa simbol bulat? Minallah ilallah, minallah ilallah, dari Allah ke Allah, dari Allah ke Allah. Maka itu semua elemen yang ada di muka bumi ini simbol tauhid, dari Allah kepada Allah, dari Allah kepada Allah, dari Allah kepada Allah. Itulah takdir. Maka Sayyidina Umar ketika datang ke Syam, pas ketika itu ada corona, ya maksud saya wabah ya, wabah ta'un. Maka beliau nggak jadi masuk. Maka ada sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, engkau nggak jadi masuk ke Syam, nggak jadi karena ada wabah. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, atafiru min qadarillah, kamu mau lari dari takdir Allah? Apa jawaban Sayyidina Umar? Naam, afiru min qadarillah ila qadarillah bi qadarillah. Iya, aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah, dan lariku sendiri itu takdirnya Allah. Dari Allah ke Allah. Ya sudah, nggak ada ungkapan kalau sudah lihat takdir. Kalau sudah ngomong takdir, hilang ungkapan. Sudah pasrah. Karena sudah digariskan. Tapi kalau ngelihat khotimah, masih bisa doa. Ya Allah, jangan kau selewengkan hatiku ini dari hidayahmu. Tapi kalau saya lihat lahikoh, dari mana engkau berasal, nggak ada ungkapan, hilang. Bisa dimengerti. Nah, jadi hidayah itu Masya Allah, rumit. Kalau sudah ngomong hidayah itu rumit sekali. Karena ini otoritas Tuhan. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Saya punya kawan, kenalan, orang Prancis. Cerita kepada saya. Ini cerita itu ngiang di kepala saya. Jadi dia itu nyari kenalan orang Islam, karena di sana kan jarang orang Islam. Dia tinggal di flat-flat gitu. Dia cari namanya siapa, Abdullah atau siapa gitu. Dia di apartemen sana. Dia ketuk, dok. Assalamualaikum. Karena orang Islam kan jarang orang Islam, minoritas.
Dibuka. Abdullah ya? Bukan, kata dia. Loh ini alamatnya. Bukan. Abdullah ya tetangga saya. Kamu salah ketuk pintu. Bener alamat ini. Cuman dia tetangga saya muslim kan? Iya, ya di situ dia. Lah kamu? Ya saya enggak muslim. Saya non muslim. Tapi kalau kamu mau, kamu masuk yuk. Gitu. Dan sebelumnya saya mau tanya, kenapa kamu cari dia? Tetangga saya itu. Ya kami orang Islam itu dimanapun berada saling menjenguk, kalau jauh saling mendoakan. Kebetulan saya dekat dengan dia, jadi saya mau jenguk gitu. Oh begitu, enak ya orang Islam, ayo masuk yuk. Pas masuk ternyata ada meja, terus di situ ada tali bulat, lingkar begini tali. Loh, kok ada meja ada tali? Kamu mau gantung diri? Iya, jadi saya sudah pasang. Kamu ketuk pintu, saya turun. Kenapa kamu mau bunuh diri? Saya ini bingung. Saya percaya Tuhan itu ada, tapi saya nggak tahu dia itu siapa. Saya mencoba masuk ke agama Nasrani. Saya pelajari agama itu. Akhirnya Tuhan tuh kok ada 3. Gak mungkin, yang mengatur tuh harus 1. Gak masuk akal ada 3 punya otoritas sama. Perang ini nanti. Saya ikut agama ini, agama Hindu, agama Buddha. Yang ada tuh kebingungan, kok bisa ada batu yang tak bernilai setelah dipahat oleh yang mahat, naik pangkat jadi Tuhan. Kenapa nggak yang mahat aja yang disembah? Jadi saya bingung, sudahlah. Saya bingung, maka saya putus asa. Saya percaya Engkau ada, wahai Tuhan. Pasti ada yang ngatur alam semesta ini, tapi saya nggak tahu Engkau siapa. Maka akhirnya saya putuskan, mending saya mati aja. Saya nggak kuat hidup seperti ini. Akhirnya saya, sebelum saya lompat, saya tuh bilang begini, wahai Tuhan, entah Engkau itu Tuhan dari agama yang mana, tapi aku percaya Engkau ada dan Maha Pengasih. Tunjukkan aku, Tuhan agama mana Engkau itu. Pas saya mau lompat, kamu ketuk pintu. Dan saya tanya, kamu agamanya apa? Islam. Berarti Tuhan kamu yang benar. Tuhan kamu namanya siapa? Allah. Bagaimana Allah itu? Gini. Udah saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu jadi orang baik. Coba ya kan. Hidayah itu datang ketika detik-detik orang putus asa tuh Allah buka dar. Allahu Akbar. Itulah hidayah. Itulah hidayah. Jadi apapun cerita kisah hidup kita yang berbeda-beda ini, tetap finishnya itu surga atau neraka. Maka sekarang ini kita dimudahkan oleh Allah ngaji, kita berteman dengan orang baik, kenal orang soleh, kenal ahlul bait, kenal sahabat, cinta Rasulullah, bersyukur. Karena kita sedang digiring, dimudahkan mengamalkan amal-amal orang beruntung, pasti akhirnya di tempat keberuntungan yaitu surga. Ketika ada orang itu mau buruk kok sulit, syukur juga. Nah kalau ada orang itu menuju baik kok susah, dan menuju baik, menuju buruk itu gampang, banyak istighfar. Berarti orang ini sedang digiring langkah kakinya oleh Allah menuju neraka. Sekian dari Ana, semoga manfaat. Nanti kita lanjutkan di hikmah muhadat yang kedua. Ini yang pertama, pembuka tentang rahasia kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan hidayah di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.